Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita kali ini penuh dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholih sholihah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Setidaknya ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang dapat kita peroleh. Namun, pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Pertanyaan yang simpel, yang jawabannya jika dikemukakan dengan jujur di depan umum, membuat kita akan malu sendiri. Tetapi celakanya, banyak muslim zaman sekarang yang bahkan tidak malu lagi ketika ia tidak mengisi harinya dengan bacaan Al-Quran satu ayat pun. Kesibukan demi kesibukan membuat kita lalai membuka dan membaca kitab suci umat Islam itu. Al-Quran hanya tergeletak di atas meja yang berdebu di tengah-tengah himpitan buku-buku di dalam lemari. Padahal Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut?" Rasulullah menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, apa saja keutamaan membaca Al-Quran yang dapat kita peroleh? Berikut beberapa penjelasannya. Keutamaan membaca Al-Quran di dunia dan akhirat. 1. Al-Quran sebagai sumber pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sungguh kita sudah rugi besar. Kita sudah melewatkan begitu banyak kebaikan. Padahal pahala dari membaca Al-Quran sedang diobral. Bayangkan, satu huruf saja berpahala 10 kebaikan yang akan dibalas dengan pahala 10 kali lipatnya. Apalagi bagi membacanya yang terbata-bata, banyak huruf yang ia ulangi, banyak pahala juga yang ia dapatkan. Sedangkan untuk membacanya hanya memerlukan waktu sebentar saja. Namun, sungguh mengherankan, kita tetap tidak berminat mendekati obral besar ini. 2. Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Syafaat atau pertolongan Allah pada hari itu sangat diperlukan oleh setiap muslim. Maka, kesempatan untuk mendapatkan syafaat itu terbuka lebar hari ini, yaitu saat kaki kita masih berpijak di bumi ini, maka gunakanlah kesempatan yang ada itu. Jangan biarkan berlalu sia-sia. 3. Memberikan mahkota dan jubah bagi kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, kelak di hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilaunya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa kami diberi pakaian kemuliaan seperti ini?" Dijawab, "Karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran." Inilah bentuk bakti yang tinggi dari seorang anak pada kedua orang tuanya. Jika di dunia ia tidak pernah membalas kebaikan orang tuanya dengan kesenangan hidup kedua orang tuanya, maka balasan ini lebih mulia. Di saat orang tua lain tidak mendapatkan perlindungan dari azab Allah sedikit pun, kedua orang tuanya justru dihadiahkan mahkota cahaya dan jubah yang sinarnya terang bagaikan sinar matahari. Demikian keutamaan membaca Al-Quran yang bisa kita peroleh. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap hari serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.